Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisalia akan menemani Anda untuk membahas tentang kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Video ini merupakan bagian 1. Yang pertama kita harus memahami kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Yang pertama, rakyat Indonesia itu masih dalam penjajahan bangsa asing, yaitu kolonial Belanda. Kemudian Belanda ini menerapkan sistem tanam paksa atau kita kenal dengan nama Kulturstelsel. Jadi rakyat Indonesia itu dipaksa menanam komoditas yang dibutuhkan Belanda. Misalnya adalah tembakau, lada, teh, kayu manis, cengkeh, dan pala. Kemudian hasil dijual ke pemerintah Belanda dengan harga yang sangat murah. Kemudian kondisi keuangan Belanda kan jadi meningkat tuh. Tetapi kondisi rakyat Indonesia dilanda kemiskinan dan masalah sosial. Kemudian ya karena masyarakat Indonesia ini kan menjadi sangat sengsara, itu mendorong banyak orang untuk bersikap kritis. Nggak cuma dari karangan Bumi Putra atau bangsa Indonesia sendiri, tetapi juga dari bangsa Belanda. Ini misalnya adalah Baron van Hove, Edward Douwes Dekker, dan juga Van de Penter ya. Nah, Edward Douwes Dekker ini kita kenal juga dengan nama Multatuli, menulis buku yang berjudul Max Havelaar tahun 1860 yang menceritakan penderitaan rakyat di daerah Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda sekaligus kecaman terhadap praktek tanam paksa. Nah, ini covernya. Saya kapan hari itu pernah lihat di toko-toko buku ya, sampai sekarang tuh masih bisa dijumpai kalau teman-teman mau baca ya. Atau sudah ada yang sudah selesai membaca ya. Kemudian Baron van Hove tuh menentang Kulturstelsel dan beliau ini juga terlibat dalam pengumpulan massa yang menentang pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian Van de Penter mengusulkan politik balas budi atau dikenal dengan nama etische politik atau politik etis. Program ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah edukasi, yang kedua transmigrasi, yang ketiga adalah irigasi. Nah, pelaksanaannya dimulai tahun 1901. Kemudian karena adanya politik etis, sekolah mulai banyak didirikan. Meskipun yang bisa mengakses itu hanya kalangan tertentu ya. Kemudian dari sekolah-sekolah tersebut muncullah kaum terpelajar yang mendorong kebangkitan nasional dengan berdirinya Budi Utomo dan Sumpah Pemuda tahun 1908 itu ya. Budi Utomo 1908, Sumpah Pemuda kemudian 1928. Berikutnya tahun 1908 perjuangan Indonesia ini sebelumnya nih, sebelum 1908 itu bersifat kedaerahan dan tidak ada komunikasi antar daerah sehingga rakyat itu sangat mudah diadu domba. Yang kedua, perlawanan dilakukan berpindah tempat ke daerah yang belum atau tidak terjangkau penjajah. Akibatnya apa? Daerah jajahan semakin luas ya. Kemudian perlawanan juga sangat tergantung pada kekuatan seorang pemimpin yang dianggap mempunyai kesaktian. Sehingga apabila pemimpin itu gugur, perlawanan pun berakhir. Nah, itu dulu untuk bagian 1. Nanti kita akan lanjutkan ke bagian 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.